그랬어요. Membongkar alur film yang dijamin bikin kalian tegang, penasaran, dan mungkin sedikit mual. Coba deh bayangin, anak kesayangan kamu tiba-tiba jadi monster pemakan manusia. Aduh, shocking banget kan? Kamu bakal laporin ke pemerintah buat dibasmi atau rela korbanin nyawa demi lindungin dia? Ini bukan sekedar kisah zombie biasa, guys. Ini drama epik banget tentang seorang ayah yang berjuang melawan dunia demi anaknya. Meskipun anaknya udah nggak human lagi. Pilih mana? Unconditional love atau logic? Siap-siap dibuat baper dan merinding sama film mind-blowing berjudul My Daughter is a Zombie. Film dibuka dengan perkenalan tokoh utama bernama Jung-won, seorang ayah tunggal yang bekerja sebagai pelatih hewan buas di kebun binatang. Pekerjaannya membuatnya terbiasa berhadapan dengan berbagai satwa liar, menjadikannya sosok yang tegas dan tampak keras. Namun di balik sifat itu, Jung-won memiliki hati lembut dan penuh kasih terhadap putrinya, Soya, seorang gadis muda yang ceria dan gemar menari. Kehidupan mereka sederhana, diwarnai canda tawa dan kadang pertengkaran kecil khas ayah dan anak. Mereka juga memelihara seekor kucing bernama Oren yang memiliki kebiasaan unik, senang menonton televisi. Suatu hari, ketika televisi menyiarkan berita mengenai merebaknya wabah misterius yang menyebabkan orang berubah menjadi zombie, Jung-won dan Soya justru sedang larut dalam kebahagiaan. Mereka tengah merayakan ulang tahun Soya di rumah. Melalui panggilan video, Nenek Kim, ibu Jung-won yang tinggal di desa, ikut memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada cucunya. Dalam suasana bahagia itu, Soya menagih hadiah dari sang ayah. Jung-won sempat bercanda dengan mengatakan bahwa ia lupa membelinya, namun akhirnya menyerah ketika Soya menggelitinya hingga menyerah. Dengan senyum lebar, ia pun memberikan hadiah berupa sepasang headphone baru untuk Soya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Malam itu, mereka mendengar suara aneh dari rumah tetangga yang awalnya disangka sedang berdansa. Ketika mereka melihat lebih dekat, ternyata tetangga tersebut menunjukkan perilaku mengerikan seperti hendak memangsa manusia. Belum menyadari bahwa wabah zombie telah sampai ke daerah mereka, Jung-won dan Soya dengan panik bersembunyi di balik sofa. Jung-won segera menyuruh Soya membawa Oren dan masuk ke kamar. Wanita itu kemudian memecahkan kaca jendela dan menyerang Jung-won. Tetapi dengan refleks cepat, ia berhasil menahannya dan menjebaknya. Setelah itu, Soya menunjukkan berita di ponselnya yang menampilkan bahwa wabah zombie telah menyebar luas ke berbagai kota. Mereka pun sadar bahwa situasi menjadi sangat berbahaya dan segera melarikan diri dari rumah. Dalam perjalanan, Jung-won memutuskan untuk membawa Soya ke rumah nenek Kim di desa agar lebih aman. Namun, jalan menuju sana penuh dengan orang-orang yang telah terinfeksi. Dalam situasi panik, Jung-won membuat rencana nekat, berpura-pura menjadi zombie agar bisa melewati kerumunan. Walau terdengar konyol, Soya akhirnya mengikuti rencana itu karena tidak ada pilihan lain. Sayangnya, upaya itu gagal. Para zombie menyadari keberadaan mereka dan mulai mengejar. Dalam pelarian itu, Soya terjatuh. Dan seekor zombie nenek tua mencoba menggigitnya. Jung-won langsung melindungi anaknya dengan penuh keberanian, namun lengannya terkena gigitan. Untungnya, zombie itu memiliki gigi palsu, sehingga Jung-won selamat dari infeksi. Setelah melalui berbagai bahaya, mereka akhirnya berhasil keluar dari kerumunan dan menemukan mobil untuk melanjutkan perjalanan. Jung-won sempat merasa lega karena mengira semuanya sudah berakhir. Namun perasaan itu berubah menjadi cemas saat melihat Soya, putri kecilnya, ternyata telah digigit oleh seorang zombie anak-anak ketika ia sedang mengambil mobil. Tubuh Soya mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan dan dengan panik, Jung-won berusaha menenangkan putrinya yang ketakutan. Meski terus mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, kenyataan menunjukkan sebaliknya. Virus itu sudah mulai menguasai tubuh Soya. Dalam kepanikan, Soya pun berbalik menyerang ayahnya sendiri.
Setelah insiden mengerikan itu, Jungwon membawa putrinya yang mulai berubah ke rumah ibunya, Nenek Kim, di desa. Sang nenek terkejut saat melihat kondisi Jungwon yang tampak kalut dan penuh luka, lalu menanyakan keberadaan cucunya. Dengan wajah bingung dan ketakutan, Jungwon tak mampu menjelaskan dengan jelas, membuat sang nenek curiga ada sesuatu yang buruk telah terjadi. Ketika memasuki rumah, Nenek Kim menemukan keadaan yang berantakan akibat ulah Soya yang kini kehilangan kendali. Meskipun dikenal keras dan tegas, Nenek Kim sebenarnya sosok penyayang. Ia mencoba menenangkan Soya yang menyerangnya, namun cucunya itu sudah sulit dikendalikan. Jungwon akhirnya menceritakan seluruh kejadian yang telah menimpa mereka, membuat Nenek Kim sangat sedih dan khawatir. Sementara itu, pemerintah mengumumkan keadaan darurat nasional akibat penyebaran virus zombie yang semakin tak terkendali. Militer dikerahkan untuk menumpas para korban yang terinfeksi dengan izin penggunaan senjata mematikan. Setiap warga yang berani menyembunyikan seseorang yang terjangkit juga akan dikenai hukuman berat. Mendengar peraturan itu, ketakutan Jungwon semakin besar. Ia tahu bahwa jika Soya dilaporkan, maka nyawa anaknya pasti tidak akan diselamatkan. Dalam keputusasaan, Jungwon sempat berniat untuk mengakhiri hidup Soya dan menguburkannya dengan tangannya sendiri agar anaknya tidak menderita. Namun, ketika ia mengingat masa-masa indah bersama putrinya, hatinya luluh. Cinta seorang ayah mengalahkan logika dan rasa takutnya. Ia pun tidak tega melakukannya. Melihat anaknya yang ragu, Nenek Kim mencoba mengambil alih keputusan. Ia memukul kepala Jungwon dan mengatakan bahwa dirinya lah yang akan mengakhiri penderitaan Soya. Pertengkaran antara ibu dan anak pun tak terelakkan. Jungwon bersikeras bahwa masih ada harapan untuk menyelamatkan putrinya. Sedangkan sang nenek menilai bahwa Soya sudah bukan manusia lagi. Tanpa mereka sadari, Soya yang sebelumnya diikat berhasil melepaskan diri dan kabur dari rumah. Setelah beberapa waktu mencari, mereka menemukannya di sebuah rumah tua yang kini dijadikan gudang, tempat penuh kenangan di mana Soya sering bermain bersama ibunya yang telah tiada. Melihat itu, Jungwon yakin bahwa putrinya masih memiliki ingatan dan kesadaran manusia. Ia meyakinkan ibunya bahwa Soya belum sepenuhnya berubah. Untuk membuktikannya, ia memutar lagu favorit Soya yang dulu sering mereka dengar bersama, berharap musik itu bisa membangkitkan memori sang anak. Sementara itu, para ilmuwan mengumumkan bahwa wabah tersebut disebabkan oleh virus GARD, virus yang menghancurkan jaringan otak lunak dan hanya menyisakan naluri dasar seperti zombie. Peneliti tengah berupaya mengembangkan antibodi yang terbukti mampu melemahkan virus tersebut pada hewan percobaan, meski masih memerlukan waktu untuk bisa diterapkan pada manusia. Kabar itu menumbuhkan secercah harapan di hati Jungwon. Ia percaya jika para ilmuwan berhasil menemukan penawar, maka Soya bisa kembali normal. Apalagi bukti bahwa Soya masih memiliki ingatan masa lalu, memperkuat keyakinannya bahwa anaknya belum sepenuhnya hilang. Tak lama kemudian, muncul seorang pria bernama Judong, teman lama Jungwon di masa sekolah. Ia datang berkunjung dan tampak kesal karena Jungwon tidak memberitahunya lebih dulu. Judong menanyakan kabar Soya dan bersikeras ingin menemuinya. Jungwon berusaha menutupi kondisi anaknya dengan alasan bahwa Soya hanya sedang mengalami masa puber, sehingga wajah dan perilakunya tampak aneh. Namun, Judong yang bekerja sebagai apoteker segera menyadari bahwa Soya telah terinfeksi. Ia pamit pulang dan mencoba menghubungi pihak berwenang untuk melapor. Melihat itu, Jungwon langsung menghentikannya dan memohon agar Judong tidak melaporkan Soya, menjelaskan bahwa anaknya masih memiliki sisi manusia dan bisa disembuhkan. Terjadilah perdebatan sengit di antara keduanya. Judong bersikeras bahwa melindungi orang yang terinfeksi berbahaya bagi warga sekitar. Sementara, Jungwon memperlihatkan rekaman video yang menunjukkan Soya masih mampu mengenali lagu dan merespons instruksi. Akhirnya, setelah melihat bukti tersebut, hati Judong mulai luluh. Ia memutuskan untuk membantu Jungwon melatih Soya agar dapat mengendalikan diri, sekaligus menunggu perkembangan riset obat penawar dari laboratorium pemerintah.
Dari rekannya yang bekerja di perusahaan farmasi besar, Judong mendengar kabar bahwa vaksin manusia sedang dikembangkan dan hasilnya menjanjikan. Kabar itu semakin menyalakan harapan Jungwon untuk menyelamatkan anaknya. Sejak hari itu, mereka berdua bekerja sama melatih Soya dengan penuh kesabaran. Latihan dilakukan setiap hari. Jungwon mengajarkan Soya untuk tidak menggigit manusia, melatih refleks sederhana seperti mengedipkan mata dan menggerakkan tangan sesuai perintah. Hari demi hari, perkembangan kecil mulai terlihat. Soya tidak lagi seagresif dulu dan mampu menahan diri dari dorongan naluri zombinya. Jungwon mencatat semua hasil latihan dengan teliti, penuh keyakinan bahwa putrinya bisa pulih sepenuhnya suatu hari nanti. Sementara itu, pemerintah mengumumkan bahwa angka penyebaran virus berhasil ditekan. Mereka memberikan imbalan sebesar 100 juta won bagi siapapun yang melaporkan keberadaan zombie. Peraturan itu membuat tekanan terhadap Jungwon semakin besar, tetapi ia memilih untuk tetap menyembunyikan anaknya. Suatu hari, saat Soya berlatih berbicara, ia berusaha keras mengucapkan satu kata sederhana. Jungwon dan Nenek Kim tersentuh ketika mendengar suaranya yang terbata-bata, mencoba mengatakan, "Siapa aku?" Momen itu menjadi bukti bahwa kesadaran Soya belum sepenuhnya hilang. Nenek Kim pun menyarankan agar Jungwon membeli kosmetik untuk menutupi urat-urat di wajah Soya, agar tidak mencurigakan bila ada orang lain yang melihatnya. Ketika sedang membeli perlengkapan kosmetik di toko, Jungwon tanpa sengaja bertemu dengan seorang wanita bernama Yona, teman lamanya semasa sekolah. Wanita itu kini bekerja sebagai guru dan tampak senang bisa bertemu dengannya kembali. Ia bahkan menawarkan tumpangan pulang, meskipun Jungwon merasa canggung. Di dalam mobil, mereka saling bercerita tentang kehidupan masing-masing. Yona mengatakan bahwa ia mengajar di sekolah yang dulu mereka tempati semasa SMP. Sementara Jungwon mengaku kini memiliki seorang anak perempuan. Namun, rasa ingin tahu Yona yang besar membuat Jungwon tidak nyaman. Ia khawatir wanita itu mengetahui kondisi sebenarnya dari Soya. Karena itu, ia memutuskan turun lebih awal dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Beberapa waktu setelah pertemuan itu, Jungwon tanpa disangka kembali bertemu dengan Yona dalam sebuah makan malam yang ternyata diatur oleh Judong. Karena tidak bisa menolak, Jungwon pun ikut dalam pertemuan tersebut. Dalam percakapan itu, Yona menyampaikan niatnya agar Soya dapat bersekolah di tempatnya mengajar, sebab sekolah itu terancam ditutup akibat kekurangan murid. Ia menjelaskan bahwa hanya ada 3 siswa yang tersisa, dan kehadiran Soya bisa membantu mempertahankan sekolah itu. Namun, Jungwon menolak dengan alasan Soya lebih cocok menjalani pendidikan di rumah atau homeschooling. Di tengah pembicaraan, berita di televisi tentang serangan zombie kembali muncul, dan Yona tampak sangat marah melihatnya. Ia mengaku membenci para zombie karena virus tersebut telah merenggut tundangannya. Sejak saat itu, Yona bertekad untuk membasmi semua sisa zombie yang masih hidup. Pengakuan itu membuat Jungwon semakin cemas, sebab ia sadar bahwa jika Yona mengetahui kondisi sebenarnya dari Soya, maka nyawa putrinya akan berada dalam bahaya. Beberapa hari kemudian, kabar mengenai pertemuan Jungwon dan Yona sampai ke telinga Nenek Kim. Ia tersenyum dan menggoda anaknya dengan mengatakan bahwa Yona adalah cinta pertama Jungwon semasa muda. Keesokan paginya, Jungwon pergi ke rumah lamanya untuk mengambil beberapa pakaian milik Soya. Saat memandangi pakaian-pakaian itu, kenangan lama bersama putrinya kembali muncul, membuatnya terharu dan semakin bersemangat untuk membahagiakan Soya. Ia berencana mengajak Soya berlibur ke taman bermain yang dulu sering mereka kunjungi bersama almarhum kakaknya. Ketika Jungwon menyampaikan rencana itu kepada Judong, sang teman awalnya menolak karena khawatir akan membahayakan. Namun setelah melihat kesungguhan Jungwon, ia akhirnya mengizinkan dan bersedia menemani mereka. Sekembalinya ke rumah, Jungwon terkejut mendapati Yona sudah berada di sana. Ternyata, Nenek Kim mengizinkannya masuk tanpa sepengetahuannya. Situasi menjadi tegang ketika Soya tiba-tiba muncul. Yona yang tidak mengetahui apa-apa berusaha menyapanya, tetapi Jungwon panik dan segera menarik Soya masuk ke kamar.
Melihat tingkah aneh itu, Yona mulai curiga. Namun Nenek Kim dengan cepat berpura-pura jatuh untuk mengalihkan perhatian. Kesempatan itu digunakan Jungwon untuk segera mengusir Yona dari rumah. Keesokan harinya, Jungwon, Soya, dan Judong berangkat menuju taman bermain. Sebelum pergi, Soya didandani oleh Nenek Kim dengan pakaian cantik berwarna merah agar terlihat seperti gadis normal. Sementara itu, Nenek Kim tidak ikut karena harus menghadiri rapat di kantor desa. Di sana, kepala desa dengan bangga mengumumkan bahwa wilayah mereka berhasil mempertahankan status sebagai desa bebas infeksi zombie. Ia juga mengusulkan agar Soya masuk ke sekolah Yona demi membantu mempertahankan jumlah murid. Awalnya Nenek Kim menolak, namun setelah diberikan kejutan berupa pesta ulang tahun, ia akhirnya menyetujui usulan tersebut. Di sisi lain, suasana di taman bermain begitu hangat. Jungwon dan Soya terlihat bahagia menikmati setiap wahana. Ia juga berusaha membangkitkan ingatan Soya lewat tempat-tempat yang dulu mereka kunjungi bersama. Tidak lama kemudian, Judong menerima kabar menggembirakan. Vaksin penawar virus zombie telah ditemukan dan siap disebarkan ke publik. Mendengar hal itu, mereka bersorak penuh kegembiraan. Namun di tengah euforia itu, Soya tiba-tiba menghilang. Soya berjalan tanpa arah seolah sedang mencari sesuatu. Ia menabrak seorang wanita hingga wajahnya yang pucat dan urat-urat menonjol terlihat jelas. Wanita itu panik dan ketakutan, lalu menjerit minta tolong. Dalam kebingungan, Soya mengambil makanan dari kios tanpa membayar, membuat penjualnya marah dan mengejarnya. Untung saja, Jungwon segera menemukannya dan mencoba menenangkan keadaan. Saat ia hendak membayar makanan yang diambil Soya, keajaiban terjadi. Soya untuk pertama kalinya berhasil mengucapkan kata dengan jelas. 사장님도 들었죠? Jungwon terharu. Air matanya mengalir melihat anaknya mulai bisa berbicara lagi. Itu menjadi tanda nyata bahwa proses pemulihan Soya berjalan baik. Sementara itu, di rumah, Nenek Kim kembali dari rapat desa dan dikejutkan oleh kedatangan Yona yang sudah lebih dulu menunggu. Rupanya Yona menemukan bukti kuat bahwa Soya bukan manusia biasa setelah melihat foto-foto dan rekaman aneh yang beredar. Dalam percakapan itu, Yona menanyakan keberadaan ibu kandung Soya yang tidak pernah terlihat. Nenek Kim akhirnya menceritakan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Jungwon bukan ayah kandung Soya, melainkan adik dari ibu kandungnya. Dulu, hubungan kakak Jungwon dengan suaminya, ayah kandung Soya, tidak harmonis karena sang suami hanya tertarik pada harta keluarga. Akibat pertengkaran yang terus-menerus, Jungwon membawa kakaknya dan Soya pindah ke kota. Namun suatu malam, ketika Jungwon sedang merayakan ulang tahunnya bersama teman-teman, kakaknya meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Sejak saat itu, Jungwon berjanji akan membesarkan Soya seperti anak kandungnya sendiri. Mendengar kisah menyedihkan itu, Yona mulai mengerti dan merasa iba. Ia berjanji tidak akan melaporkan Soya, tetapi mengajukan syarat agar gadis itu tetap bersekolah di bawah pengawasannya. Hari pertama Soya masuk sekolah menjadi momen yang menegangkan. Untuk menutupi identitas aslinya, Soya diperkenalkan sebagai anak yang baru saja mengalami kecelakaan sehingga kemampuan bicaranya terbatas. Di sekolah, dua siswi usil mulai mengejek dan mengganggunya karena merasa tidak dihargai. Emosi Soya tersulut dan bola matanya sempat berubah warna. Jungwon yang datang mengantarkan bekal segera menanganinya dengan cepat sebelum ketahuan. Namun, gangguan itu tidak berhenti di sana. Dua siswi tersebut menantang Soya bermain basket 2 lawan 2. Soya yang masih belum bisa mengendalikan tubuhnya tampak kesulitan. Saat terkena bola, wajahnya berubah bentuk, membuat semua orang panik. Jungwon segera membawa anaknya ke klinik Judong yang berhasil memperbaiki kontur wajahnya agar tampak normal kembali. Setelah kejadian itu, Yona merasa sangat bersalah. Ia datang meminta maaf kepada Jungwon dan memberikan buah apel yang dititipkan oleh teman-teman sekolah Soya sebagai tanda permintaan maaf. Hubungan antara Yona dan Jungwon pun kembali membaik. Mereka berbincang dengan lebih terbuka.
Dan perlahan, Yona mulai memahami alasan dibalik semua keputusan Jungwon selama ini. Ia menyadari bahwa cinta seorang ayah bisa membuat seseorang melawan seluruh dunia. Sementara itu di rumah, Nenek Kim dan Soya sedang bermain kartu ketika tiba-tiba muncul seorang pria yang tidak diundang, ayah kandung Soya, yang dulunya jahat dan serakah. Ia datang setelah mengetahui dari berita bahwa Soya masih hidup dan berencana menyerahkannya kepada pemerintah untuk mendapatkan hadiah uang. Tanpa rasa iba, pria itu melukai kucing peliharaan Oren dan juga menyerang Nenek Kim yang berusaha menghentikannya. Jungwon yang masih berada di luar rumah segera mendapat kabar bahwa Soya diculik oleh ayah kandungnya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berlari menuruni bukit dan menghadang mobil pria tersebut. Pertarungan sengit pun terjadi. Dalam kemarahan dan keputusasaan, Jungwon menghajar pria itu hingga tak berdaya. Ketika ketakutan, pria tersebut mencoba menawarkan untuk membagi hadiah uang demi keselamatannya sendiri. Namun, kelengahan Jungwon justru dimanfaatkan oleh pria itu untuk menyerangnya kembali, hingga Jungwon tergigit dan nyaris kalah. Melihat ayahnya dalam bahaya, Soya yang dipenuhi amarah langsung meluapkan nalurinya. Ia menyerang ayah kandungnya dengan ganas dan menggigitnya hingga pria itu tewas serta berubah menjadi zombie. Kejadian itu membuat keadaan semakin rumit. Jungwon menyadari bahwa keberadaan mereka telah diketahui publik setelah video insiden Soya di taman bermain beredar luas di internet. Ia tahu bahwa pihak keamanan pasti akan segera datang. Dengan berat hati, ia memutuskan meninggalkan desa bersama Soya agar tidak menyeret orang-orang yang telah membantunya, termasuk Judong, Yona, dan Nenek Kim. Sebelum pergi, ia menulis sebuah surat perpisahan yang dititipkan kepada Judong untuk disampaikan kepada Yona. Tak lama kemudian, Nenek Kim bertemu dengan Yona dan menyerahkan surat itu. Namun sebelum sempat membacanya, mereka melihat iring-iringan kendaraan militer yang melintas cepat menuju arah rumah Jungwon. Menyadari apa yang akan terjadi, Nenek Kim panik dan meminta Yona untuk segera berbalik arah. Ia mencoba menghubungi Jungwon, tetapi nomor ponselnya sudah tidak aktif. Saat itulah ia membuka surat tersebut dan menangis membaca isinya. Dalam surat itu, Jungwon menulis bahwa ia memutuskan pergi hanya berdua dengan Soya karena tidak ingin ibunya dan teman-temannya ikut terseret dalam bahaya. Ia ingin menyelamatkan anaknya dengan cara apapun, meski harus bersembunyi di tempat terpencil. Sementara itu, Jungwon dan Soya tengah bersiap meninggalkan rumah menuju sebuah pulau terpencil yang diyakini aman dari penyebaran virus. Namun, sebelum mereka sempat berangkat, pasukan keamanan telah mengepung seluruh area. Komandan pasukan memerintahkan agar Jungwon menyerahkan Soya. Dalam keputusasaan, Jungwon memohon agar anaknya tidak dibunuh dan berjanji akan menyerahkan diri. Namun sang komandan bersikap dingin dan menolak bernegosiasi, langsung memerintahkan pasukan untuk menyerbu. Mengetahui tidak ada jalan keluar, Jungwon hanya bisa memeluk anaknya dengan penuh air mata. Dalam momen yang sangat mengharukan, ia meminta maaf kepada Soya atas semua penderitaan yang dialaminya. Ia kemudian memohon agar Soya menggigitnya, satu-satunya cara agar ia dapat terus bersama anaknya, bahkan jika itu berarti menjadi monster seperti dirinya. 물어. Ketika pasukan masuk dan menodongkan senjata, Jungwon yang sudah mulai berubah menjadi zombie segera berdiri di depan Soya, melindunginya dari tembakan. Tubuhnya menjadi perisai hidup bagi sang anak. Dalam sekejap, peluru menghujani tubuhnya, membuatnya terjatuh, namun pengorbanannya menyelamatkan Soya dari maut. Beberapa waktu kemudian, Soya terbangun di rumah sakit dengan dikelilingi oleh orang-orang terdekatnya. Ia masih terkejut dan menangis mencari ayahnya. Para petugas keamanan yang sebelumnya hendak membunuhnya, kini menyadari sesuatu yang luar biasa. Saat penyerbuan, Soya sempat memanggil ayahnya dengan jelas, sesuatu yang mustahil dilakukan oleh zombie murni. Hal itu membuktikan bahwa kesadarannya belum sepenuhnya hilang.
Berkat kejadian itu, para ilmuwan segera melakukan pemeriksaan medis dan menemukan bahwa antibodi unik di tubuh Jungwan telah menjadi kunci penyembuhan. Antibodi tersebut terbentuk secara alami karena tubuh Jungwan terus beradaptasi setiap kali tergigit oleh soya. Luka-luka kecil yang disembuhkan oleh sistem imun tubuhnya menciptakan reaksi biologis yang mampu menetralkan virus GARD. Dengan memanfaatkan sampel darah Jungwan, para ahli akhirnya berhasil menyembuhkan soya sepenuhnya. Kini setelah sembuh total, Sora bertekad untuk menjalani hidup baru. Dalam sebuah acara tari, ia tampil menari dengan anggun sambil mengenang sosok sang ayah yang telah berkorban untuknya. Air mata mengalir di wajahnya, bukan karena kesedihan, melainkan rasa bangga dan cinta yang tak tergantikan. Film ditutup dengan pesan yang mendalam. Cinta seorang ayah tidak memiliki batas, bahkan ketika dunia memaksanya untuk melepaskannya. Filmnya pun tamat. Gimana nih para buaya-buaya sinema kilat? Filmnya paling menyentuh hati saya nih. Melalui perpaduan emosi, horor, dan humor, My Daughter iZombie tidak hanya menjadi kisah menegangkan tentang wabah zombie, tetapi juga menggambarkan arti pengorbanan dan kasih sayang tanpa syarat. Cerita ini meninggalkan pertanyaan yang menggugah hati. Jika anak yang kita cintai berubah menjadi monster, apakah kita masih sanggup menjaganya? Atau akan menyerahkannya kepada dunia yang ingin membinasakannya?